ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Dikors sekalian. Berjumpa kembali dengan kami di acara Dikors News. Bersama saya, Randy Fatahul Rozak, dan saya, Regina Hanin Faiza, akan menyampaikan sekilas info kali ini. Sebelumnya, jangan lupa dukung channel kita dengan like, share dan subscribe-nya ya. Awas jangan sampai enggak ya. Hahaha. Insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian tengah semester ganjil. Apakah sahabat Dikors sudah siap menghadapi penilaian tengah semester ganjil mata pelajaran matematika? Liputan khusus kita kali ini adalah persiapan menghadapi penilaian tengah semester ganjil mata pelajaran matematika. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Hanin. Terima kasih rekan. Berita gembira buat kalian kelas 7 SMP yang sebentar lagi akan menghadapi penilaian tengah semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas soal-soal prediksi penilaian tengah semester ganjil mata pelajaran matematika. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Robi zidni ilma warzukni fahma. Baiklah, mari sama kita saksikan pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dikors semua? Ketemu lagi di channel kesayangan kita ini, Daus Course. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian tengah semester ganjil tahun 2020 dan 2021. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Di sini ada indikator soal dan jumlah soal. Bentuk soalnya itu ada pilihan ganda 20 soal dan esai adalah 5 soal. Nah, ini untuk indikatornya silakan dibaca dengan seksama. Ya, ada kolom paling pinggir itu adalah kolom nomornya. Ya. Jumlah soal, bentuk soal, pilihan ganda dan esai. Ya, ini adalah kisi-kisinya. Kita lanjut pada pembahasan soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang kita tampilkan di awal tadi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman sahabat Dikors yang baru bergabung di channel kita ini, mohon dukungannya untuk like, share, and subscribe channel kita ini agar channel ini semakin berjaya. Untuk soal nomor 1, di soal nomor 1 ini materinya adalah operasi bilangan bulat. Jadi kita dituntut untuk dapat membedakan nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah pada bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu ada yang negatif, ada yang positif, dan ada bilangan yang netral. Jadi kita dituntut untuk mencari nilai yang terbesar dan mencari nilai yang terendah. Di kolom ini, di kotak ini ada 6 macam suhu ya. Ada suhu yang positif, ada suhu yang negatif dengan satuan derajat Celcius. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, kalian mesti paham bilangan bulat, garis bilangan bulat. Di tengah ini adalah 0, di sini min 1, makin ke kiri makin negatif, min 3 dan min 4 seterusnya. Terus ke kanan dia positif 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau ke kanan suhunya makin besar, kalau di ke kiri makin kecil, makin dingin suhunya. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini yang paling tepat adalah kita ambil bilangan positif. Di sini kita lihat bilangan positif ada 3 buah. Jadi nilai yang terbesar adalah minus 4 derajat Celcius. Itu adalah yang tertinggi, suhu tertinggi.
Nah, untuk suhu yang terendah, kita cari yang negatif. Ya, 0 tidak negatif dan tidak positif. Jadi kita cari antara dua ini ya, min 4 dan min 2. Jadi kita ambil nilai yang terendah adalah, kita ketahui tadi makin ke kiri makin kecil nilainya. Jadi posisinya minus 4 itu lebih rendah, lebih kecil nilainya daripada minus 2. Jadi untuk nilai yang terendah adalah negatif 4 derajat Celcius. Terendah. Itu selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Di soal nomor 2 ini materinya adalah bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan ini ada pembilang dan ada penyebut. Nah, di soal ini kita akan menyelidiki apakah bilangan kedua ini mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil dengan membubuhkan tanda ketaksamaannya dengan lebih dari atau kurang dari. Jadi untuk nomor 2 ini langkah yang kita lakukan yaitu menyamakan penyebut. Penyebutnya apa? Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK atau bisa kita kali silang. Untuk yang A kita buat dulu 4/7 dengan kita buat dulu tandanya 6/8. Di sini soalnya adalah lebih dari. Jadi di sini kita samakan penyebutnya 7 dan 8, KPK-nya adalah 56. Bisa juga dengan kali silang. Nah, jadi 4 dikalikan dengan 8 jadinya di sini kita buat 48 dan 7 dikali 6 itu adalah 42 dan penyebutnya sama-sama 56. Otomatis bilangan di sebelah kiri 48 dan sebelah kanan itu 42. Tanda yang cocok itu ada lebih dari. Maka soal ini adalah salah untuk yang A karena soalnya kurang dari. Harusnya adalah lebih dari. Untuk yang nomor B kita kerjakan dengan cara yang sama, yaitu menyamakan penyebut. 7 dengan 8 KPK-nya sama, yaitu 56. Jadi 56 bisa kita kalikan silang di sini ya. Nah, jadi perbedaannya dengan yang B, yang perbedaan dengan yang A, yang B ini soalnya negatif. Jadi kita kali silang. Jadi min 4 dikalikan dengan 8 adalah minus 32/56. Sedangkan yang 7 kali 6 sama dengan 42, ada minusnya juga, minus 42/56. Jadi tanda yang cocok untuk ketidaksamaan untuk soal ini adalah kita cek di sini minus 32 dan sini minus 42. Jadi nilai minus 42 itu lebih kecil angkanya daripada minus 32. Maka tanda yang cocok di sini adalah minus 32 lebih dari minus minus 32 itu lebih dari nilai untuk minus 42 derajat Celcius. 42 yang nggak ada derajatnya. Jadi untuk soal nomor B itu nilainya ketaksamaannya benar. Untuk soal nomor 3 kita akan dituntut untuk mencari nilai yang terbesar dan yang terkecil juga. Tapi di sini materinya adalah bilangan real karena ada campuran bilangan. Yang pertama ada bilangan pangkat, ada bilangan akar, ada persentase, ada bilangan pecahan. Nah, di sini kita akan mengurutkan nilai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Cara yang kita lakukan adalah dengan menyamakan nilai, menyamakan bentuk nilainya. Di sini ada bermacam-macam bilangan, ya. Nah, kita samakan bentuknya dulu. Bisa kita jadikan sama-sama desimal, atau kita samakan semua nilainya dalam bentuk pecahan. Nah, yang lebih gampang boleh kita jadi dengan desimal, atau mungkin juga ada yang mau pecahan boleh. Kita coba yang pertama, kita rubah menjadi bilangan desimal atau bilangan satuannya.
Jadi di sini 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Maka 2 kali 2 4 dikali 2 lagi 8. 8. Tidak ada desimalnya, kita tambahkan aja desimalnya, 0,00. Kita ambil 2 desimal. Selanjutnya untuk akar 49. Jadi kita ketahui bahwa 7 kali 7 adalah 49. Maka kalau dibalik, akar 49 adalah 7. Maka akar 49 ini adalah 7. Tidak ada desimalnya, kita buat juga ini 7,0. Kita lanjut untuk persentase. Persentase itu artinya adalah per 100. Jadi 885% itu artinya per 100. Maka untuk kita rubah menjadi desimal, tinggal kita coret nolnya pertama. Kita rubah dulu biar tampak. Kita coret nol yang pertama, taruh koma. Kenapa? Coret lagi nolnya, kita taruh komanya lagi, maju komanya. Jadi komanya di sini adalah desimal menjadi 8,85. Itu adalah nilai dari 885%. Dan yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah 83/4. Berarti 8, kita lihat sini 83/4. Otomatis nilai awalnya adalah 8. Kita cari 3/4. 3 bagi 4 itu adalah 0,75. Ya. Jadi hasilnya adalah 8,75. Jadi kita urutkan. Nah, bilangannya sudah sama bentuknya, sama-sama desimal dengan 2 desimal di belakangnya. Jadi kita urutkan terlebih dahulu mana yang terkecil. Yang terbesar dulu. Kita cari nilai yang terbesar. Ada 8,85, ada 8,75. Jadi kita ambil yang terbesar ada 8,85, kemudian 8,75, terus mundur ke 8,00, dan yang terakhir adalah 7,00. Maka 8,85 itu adalah, kita ambil, kita kembalikan ke soalnya. Jadi 8,85 itu adalah 885%. Urutan yang kedua itu ada 8,75, adalah bilangan pecahan 8/34. Selanjutnya 8,00 adalah bilangan 2 pangkat 3. Dan untuk urutan terakhir yang paling kecil adalah 7,00. Itu adalah nilai dari akar 49. Jadi ketemu hasilnya. Gimana? Gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Untuk soal nomor 4, kita kembali ke materi bilangan bulat. Ada bilangan negatif dan ada bilangan positif di sini, kita lihat. Ya. Jadi di soal nomor 4 ini kita dituntut untuk mencari selisih yang terbesar antara A dan B. Ingat, kalau dikatakan selisih itu tidak pernah nilainya negatif. Maka untuk nilai selisih kita pakai prinsip yang besar, nilai yang besar, kita kurangkan dengan nilai yang kecil. Ya, yang kecil. Jadi untuk nomor 4 ini kita cari selisih dengan mengurangkan nilai yang terkecil dengan nilai yang terbesar antara kolom A dan kolom B. Jadi kita ambil untuk kolom A, yang pertama itu ada 3 dan ada -5. Jadi yang terbesarnya adalah 3, ini besar, ini -5, ini adalah yang kecil. Maka untuk yang pertama itu 3, kita tulis 3 dikurang -5. Jangan lupa negatifnya. Maka ketemu negatif, maka berubah jadi positif. Kalau tandanya sama, saling bertemu, maka menjadi positif. Jadi 3 ditambah 5, ketemunya hasilnya adalah 8. Untuk yang kedua ini -5 dengan positif 3. Positif 3 ini yang besarnya, -5 ini yang kecilnya. Maka kita buat selisihnya itu besar kurang kecil. Maka kita ambil 3 dikurang -5. Jadi dapatnya adalah nilainya, kita
kita ambil di sini 3 ketemu ini negatif ketemu negatif berubah menjadi positif, maka 3 plus 5 hasilnya 8 juga. Selanjutnya untuk yang ketiga, di sini kita ambil ada minus 5 dan ada minus 3. Mana yang terbesar, mana yang terkecil? Otomatis negatif 5 lebih kecil nilainya dan negatif 3 lebih besar nilainya. Jadi kita kurangkan, kita carikan selisihnya dengan besar kurang kecil, maka minus 3 kita kurangkan dengan minus 5. Jadi ketemu hasilnya adalah minus 3. Min ketemu min berubah menjadi positif. Berarti minus 3 ditambah 5 sama dengan utang 3 dibayar 5. Ada uangnya 5, maka kembaliannya atau sisa uangnya adalah 2. Utangnya lunas. Selanjutnya untuk soal yang terakhir nih, minus 3 dengan minus 5 sama angkanya ya. Jadi kita cari yang terbesar mana yang terkecil. Sama seperti tadi, minus 3 yang lebih besar nilainya daripada minus 5. Maka kita cari selisihnya besar kurang kecil, negatif 3 kita kurangkan dengan negatif 5. Jadi hasilnya minus ketemu minus adalah positif. Nah, positif 5. Jadi hasilnya adalah positif 2 sama. Maka mana yang terbesar antara A dan B selisihnya? Ya, antara nomor 1 dan nomor 2. Terus yang terkecil, lebih kecil nilainya sama-sama 2. Itu untuk nomor 3 dan nomor 4. Itu ya. Untuk soal nomor 3 kita akan dituntut untuk mencari nilai yang terbesar dan yang terkecil juga. Tapi di sini materinya adalah bilangan real karena ada campuran bilangan. Yang pertama ada bilangan pangkat, ada bilangan akar, ada persentase, ada bilangan pecahan. Nah, di sini kita akan mengurutkan nilai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Cara yang kita lakukan adalah dengan menyamakan nilai, menyamakan bentuk nilainya. Di sini ada bermacam-macam bilangan, ya. Nah, kita samakan bentuknya dulu. Bisa kita jadikan sama-sama desimal, atau kita samakan semua nilainya dalam bentuk pecahan. Nah, yang lebih gampang boleh kita jadi dengan desimal, atau mungkin juga ada yang mau pecahan, boleh. Kita coba yang pertama, kita rubah menjadi bilangan desimal atau bilangan satuannya. Jadi di sini 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Maka 2 kali 2 4 dikali 2 lagi 8. 8. Tidak ada desimalnya, kita tambahkan aja desimalnya, 0,00. Kita ambil 2 desimal. Selanjutnya untuk akar 49. Jadi kita ketahui bahwa 7 kali 7 adalah 49. Maka kalau dibalik, akar 49 adalah 7. Maka akar 49 ini adalah 7. Tidak ada desimalnya, kita buat juga ini 7,0. Kita lanjut. Untuk persentase. Persentase itu artinya adalah per 100. Jadi 885% itu artinya per 100. Maka untuk kita rubah menjadi desimal, tinggal kita coret nolnya pertama. Kita rubah dulu biar tampak. Kita coret nol yang pertama, taruh koma. Kenapa? Coret lagi nolnya, kita taruh komanya lagi, maju koma. Jadi komanya di sini adalah desimal menjadi 8,85. Itu adalah nilai dari 885%. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir itu adalah 83/4. Berarti 8, kita lihat sini 83/4. Otomatis nilai awalnya adalah 8. Kita cari 3/4. 3 bagi 4 itu adalah 0,75. Ya. Jadi hasilnya adalah 8,75. Jadi kita urutkan. Nah, bilangannya sudah sama bentuknya, sama-sama desimal dengan 2 desimal di belakangnya.
Jadi kita urutkan terlebih dahulu mana yang terkecil. Oh, yang terbesar dulu. Kita cari nilai yang terbesar. Ada 8,85, ada 8,75. Jadi kita ambil yang terbesar ada 8,85, kemudian 8,75, terus mundur ke 8,00, 8,00, dan yang terakhir adalah 7,00. Maka 8,85 itu adalah, kita ambil, kita kembalikan ke soalnya. Jadi 8,85 itu adalah 885%. Urutan yang kedua itu ada 8,75, adalah bilangan pecahan 8/3/4. Selanjutnya 8,00 adalah bilangan 2 pangkat 3. Dan untuk urutan terakhir yang paling kecil adalah 7,00, itu adalah nilai dari akar 49. Jadi ketemu hasilnya. Gimana? Gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Untuk soal nomor 4, kita kembali ke materi bilangan bulat. Ada bilangan negatif dan ada bilangan positif di sini kita lihat. Ya. Jadi di soal nomor 4 ini kita dituntut untuk mencari selisih yang terbesar antara A dan B. Ingat, kalau dikatakan selisih itu tidak pernah nilainya negatif, maka untuk nilai selisih kita pakai prinsip yang besar, nilai yang besar kita kurangkan dengan nilai yang kecil. Ya, yang kecil. Jadi untuk nomor 4 ini kita cari selisih dengan mengurangkan nilai yang terkecil dengan nilai yang terbesar antara kolom A dan kolom B. Jadi kita ambil untuk kolom A, yang pertama itu ada 3 dan ada -5. Jadi yang terbesarnya adalah 3, ini besar, ini -5, ini adalah yang kecil. Maka untuk yang pertama itu 3, kita tulis 3 dikurang negatif 5. Jangan lupa negatifnya. Maka ketemu negatif, maka berubah jadi positif. Kalau tandanya sama, saling bertemu, maka menjadi positif. Jadi 3 ditambah 5, ketemunya hasilnya adalah 8. Untuk yang kedua ini -5 dengan positif 3. Positif 3 ini yang besarnya, -5 ini yang kecilnya. Maka kita buat selisihnya itu besar kurang kecil, maka kita ambil 3 dikurang -5. Jadi didapatnya adalah nilainya, kita ambil di sini 3 ketemu, ini negatif ketemu negatif berubah menjadi positif, maka 3 plus 5 hasilnya 8 juga. Selanjutnya untuk yang ketiga, di sini kita ambil ada -5 dan ada -3. Mana yang terbesar, mana yang terkecil? Otomatis negatif 5 lebih kecil nilainya dan negatif 3 lebih besar nilainya. Jadi kita kurangkan, kita carikan selisihnya dengan besar kurang kecil, maka -3 kita kurangkan dengan -5. Jadi ketemu hasilnya adalah -3. Min ketemu min berubah menjadi positif. Berarti -3 ditambah 5 sama dengan utang 3 dibayar 5. Ada uangnya 5, maka kembaliannya atau sisa uangnya adalah 2. Utangnya lunas. Selanjutnya untuk soal yang terakhir ini -3 dengan -5 sama angkanya ya. Jadi kita cari yang terbesar mana yang terkecil. Sama seperti tadi, -3 yang lebih besar nilainya daripada -5. Maka kita cari selisihnya besar kurang kecil, negatif 3 kita kurangkan dengan negatif 5. Jadi hasilnya minus ketemu minus adalah positif. Positif 5. Jadi hasilnya adalah positif 2 sama. Maka mana yang terbesar antara A dan B selisihnya? Ya, antara nomor 1 dan nomor 2. Terus yang terkecil, lebih kecil nilainya sama-sama 2. Itu untuk nomor 3 dan nomor 4. Itu ya. Selanjutnya untuk nomor 5 kita kembali ke materi operasi bilangan bulat.
Jadi di sini ada beberapa bilangan bulat dengan operasi tambah sama kurang. Jadi seperti yang soal nomor 4, kalau dua tanda berdekatan sama tandanya, maka berubah menjadi positif. Jadi di sini adalah minus 6 dikurang minus 8, maka di sini berubah menjadi positif. Ini tandanya berbeda, maka berubah menjadi negatif. Terus yang ini negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Dah habis. Nah, kita selesaikan kurung yang pertama. Udah itu baru kurung yang kedua. Kita lanjut. Kita hitung. Jadi di sini 6 dikurang minus 8 berubah menjadi plus. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Ini berubah plus ketemu minus. Ini adalah minus 2 sama dengan 14 dikurang 2 itu adalah 12. Tandanya adalah kurang di sini ya. Lanjut lagi untuk kolom kurung yang kedua, yaitu minus 5 ditambah minus 5 ditambah 6 dikurang minus 2. Jadi kita tambahkan dulu ini 6 ditambah 2 sama dengan 8. Maka minus 5 ditambah 8 sama dengan utang 5, ada uang 8, maka sisa uangnya adalah 3, positif 3. Langsung kita ambil masukan di sini positif 3. Maka 12 dikurang 3 kita dapatkan hasilnya adalah 9, positif 9. Jadi bagi kalian yang masih bingung tandanya kalau tanda plus ketemu plus, nah jadi bisa kita logikakan. Kalau plus itu yang baik, yang negatif itu adalah yang buruk. Maka kalau kita buat sini plus ketemu plus, yang baik ketemu yang baik, maka yang baik dikatakan baik, yang benar dikatakan benar, nilainya adalah benar. Nah, kalau yang salah dikatakan benar, yang salah dikatakannya benar, nilainya adalah ya salah. Kok yang salah dibilang benar, maka nilainya adalah salah. Dan kalau yang benar, yang positif ketemu negatif, yang benar dikatakan salah, maka nilainya ya salah dong. Nilainya adalah negatif. Dan yang terakhir, kalau yang salah dikatakan salah, negatif ketemu negatif, itu adalah perbuatan yang benar. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar, maka nilainya adalah positif ya, begitu. Untuk soal nomor 6, ini pertanyaannya adalah jumlah 20 bilangan asli. Yang kita ketahui adalah bilangan asli adalah bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai positif tak hingga. Itu adalah bilangan asli. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa kita lihat di video kita yang ketiga. Nah, gimana kita menjumlahkannya? Jadi kalau kita buat 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ya, kita rubah dulu. Nah, dimintanya 20 bilangan, berarti bilangan yang terakhirnya adalah 20. Jadi kita jumlahkan 1 sampai 20. Oke, kita buat di sini, kita jodohkan dulu, dibuat 18 ditambah 19 sampai ditambah dengan 20. Untuk mengerjakannya kita menggunakan metode Gauss ya, dengan menjumlahkan bilangan awal dengan bilangan akhir ya. Bisa diingat awalun akhirun, awal kita jumlahkan dengan akhir, kita pasangkan. Jadi awal ditambah akhir, sepasang ini nilainya adalah 21. Begitu juga dengan yang lainnya, kalau kita pasangkan 2 ditambah 19 juga 21, 3 ditambah 18 juga 21. Jadi kita pasangkan terus, maka dari 1 sampai 20 ada 20 bilangan. Kalau kita pasangkan, maka ada, kita bagikan 20, kita bagikan 2. Karena sepasang itu adalah 2. Kita bagikan 20 bagi 2 adalah 10 pasang. Maka satu pasang itu jumlahnya 21, kita kalikan dengan 10 pasang. 10 pasang bilangan. Jadi jumlahnya adalah 210. Gimana? Gampang kan?
Jadi bisa kita tambahkan dengan menjumlahkan awal dengan akhir. Awalun wal akhirun. Dikalikan dengan berapa pasang bilangannya. Dengan cara membagi banyak bilangannya tadi, 20 kita bagikan dengan 2 karena sepasang jumlahnya adalah 2. Tidak ada yang ketiga. Gimana matematika? Jangan dibikin pusing. Untuk soal nomor 7, kita kembali ke operasi bilangan bulat. Jadi operasinya ada pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang kita bahas kemarin di video sebelumnya itu loh, yaitu kurkabataku. Apa kurkabataku? Kurung kali bagi tambah kurang. Ini adalah urutan untuk pengerjaan soal. Jika dalam soal itu ada tanda kurung kali bagi tambah kurang, ada operasi campurannya. Jadi hal yang kita lakukan pertama adalah kita cari ada nggak yang dalam kurung. Setelah itu kita kalikan, bagikan, sudah itu tambah dan kurang. Kita cek di soal. Di sini ada tanda kurung nih. Nah, ada 2 bilangan. Kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi 32 dikurang 18, kita peroleh nilainya adalah 14. Kemudian dibagi dengan 7 dikurang 8 dibagi dengan, nah selesaikan kurungnya, min 3 min 1, utang 3 utang 1, maka dapat hasilnya adalah utangnya bertambah menjadi 4, min 4. Kemudian kita kalikan dengan negatif 2. Sudah selesai kurungnya, tidak ada lagi kurung, maka kita lakukan sesuai operasi kurkabataku. Ada bagi, ada kurang, kita dahulukan dengan bagi. Di sini ada kali. Nah, di sini juga ada bagi. Jadi, kalau ada bagi sama kali, kita urutkan sesuai soal. Jadi, kita selesaikan dulu baginya. 17 bagi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Dikurang dengan 8. Ada tanda bagi, kita selesaikan dulu ini. Nih min 4, kita selesaikan dulu ini. Min 4 dikalikan dengan min 2 sama dengan min dikali min. Yang salah dikatakan yang salah, maka adalah benar, perbuatan yang benar. Jadi di sini adalah 4 dikali 2 dapat hasilnya adalah 8, positif 8. Ada kurang, ada bagi, maka kita dahulukan bagi, maka hasilnya adalah 2 dikurang 8 dibagi 8, hasilnya adalah 1. Maka hasilnya 2 dikurang 1, nilainya adalah 1. Gimana? Gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini adalah materi dari operasi bilangan pecahan. Masih tentang penjumlahan atau pengurangan pecahan. Jadi sekali lagi kalau ketemu penjumlahan pecahan, hal yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Tapi di sini ini adalah bilangan pecahan campuran. Lebih enak kita rubah dulu jadi pecahan biasa. Maka kita rubah jadi pecahan biasa. 6 dikali 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 6 kali 2 12 ditambah 1 13 per 2. Penyebutnya sama. Kita kurangkan dengan 1/3. Kemudian ada 2 tanda yang sama. Nih, negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Yang salah dikatakan salah, adalah perbuatan yang benar, positif. Terus pecahan campuran kita rubah, nampak nih, kita rubah jadi bilangan pecahan biasa. 2 dikalikan dengan 4, kemudian kita tambahkan dengan 3. 2 kali 4 8 ditambah 3 sama dengan 11/4. Sudah selesai kita rubah, maka kita samakan penyebut, langsung barengan aja. 2, 3, 4, maka KPK-nya adalah 2, 3, dan 4, KPK-nya adalah 12. Jadi kita ambil angkanya, KPK-nya itu adalah 12. Jadi 2 dikali berapa supaya 12? Atau bisa 12 dibagi 2 sama dengan 6, boleh juga. Maka di atas juga dikalikan 6. Selanjutnya 3 kali berapa supaya 12? Dapatlah 4, maka di atasnya dikalikan 4 juga. Yang terakhir 4 dikali 3 supaya 12, maka di atas juga dikali 3. Maka kita ketemu hasilnya adalah
16 kali 3 sama dengan 13 dikali 6 sama dengan 48 per 12. Kita kurangkan dengan 1 dikali 4 tetap 4 per 12. Selanjutnya 11 dikalikan 3 dapat hasilnya adalah 33 per 12. Penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan sesuai operasinya. 48 dikurang 4 kemudian ditambah 33. 48 dikurang 4 sama dengan 44. Kemudian kita tambahkan dengan 33, hasilnya adalah 77. 77 per 12, itulah hasilnya. Nah, jika pilihannya itu adalah pilihan ganda, jawabannya adalah pilihan ganda, tidak ada jawaban ini. Jadi kita lanjutkan lagi, bisa kita rubah menjadi pecahan campuran dengan cara pembagian pergapit biasa. Tapi jangan sampai desimal. Kita rubah hasilnya 77 per 12, kita rubah menjadi bilangan pecahan campuran dengan cara pembagian pergapit seperti biasa. Tapi jangan sampai desimal. Jadi kita coba 77 kita bagikan dengan 12. Jangan terbalik. 77-nya ada di dalam pergapit, yang 12-nya menjadi pembagi. Jadi 12 dikali berapa yang mendekati 77, kita dapati adalah 12 kali 6. 12 kali 6 itu 72. Kita kurangkan 77 kurang 72 sama dengan 5. Maka kita dapati hasilnya adalah 6 itu hasil, kita buat itu adalah hasil, sedangkan 5 adalah sisa. Maka hasilnya adalah 6 kita taruh di depan, sisanya kita taruh di atas. 5 per penyebutnya tetap 12. 5, jadi hasilnya 5 per 12. Gimana? Matematika jangan dibikin pusing. Kita lanjut lagi untuk nomor 9, masih dengan materi bilangan pecahan. Jadi ini ada operasi campuran bilangan pecahan, ada bagi, ada tambah, ada bagi. Tapi pecahannya pecahan campuran semua. Jadi seperti nomor 8, kita rubah dulu pecahannya menjadi pecahan biasa. Jadi kita kalikan 3 dikali 8 sama dengan 24 ditambah 1, nilainya adalah 25. Maka dirubah jadi 25 per 8. Kita bagikan dengan 1 per 4. Jadi ada tambah dengan bagi, maka kita dahulukan bagi. Kita rubah 1 per 4, 1 kali 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5 per 4. Kemudian kita tambahkan dengan hasil dari pembagian 2 per 5 dibagi 1, 3 per 5 kita rubah 1 dikali 5, 5 ditambah 3 sama dengan 8, 8 per 5. Maka ketemu hasilnya. Kalau ketemu pembagian untuk bilangan pecahan, maka kita cari inversnya, kita rubah bagi ini menjadi kali dengan syarat pecahan yang sebelumnya itu kita putar, kita balik, kita inverskan. 5 per 4 menjadi 4 per 5. 5 nya di atas berubah menjadi di bawah. Terus kita kalikan 25 per 8 dikalikan 4 per 5. Nah ini bisa kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Tapi selagi bisa kita coret, kenapa tidak kita lakukan? 8 sama 4 sama-sama dibagi 4, berarti 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 sama dengan 2. 25 juga. 25 sama 5 bisa dibagi, sama-sama bisa dibagi 5. 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 sama dengan 5. Maka baru kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Maka hasilnya adalah 5 kali 1 sama dengan 5, 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 5 per 2. Kita tambahkan dengan hasilnya. Untuk pembagian 2 per 5 dibagi 8 per 5 sama juga. Kita buat di sini 2 per 5 bagi, kita rubah menjadi kali, tapi kita inverskan. Atasnya berubah menjadi 5, dari 8 per 5 menjadi 5 per 8, kita balikkan. Jadi ketemu hasilnya sama seperti tadi. Selagi bisa dicoret, kita coret dulu. Nah 5 sama-sama 5 sama-sama dibagi 5, habis hasilnya 1. 2 sama 8 sama-sama dibagi 2, 2 bagi 2 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka kita kalikan
atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 1 kali 1 tetap 1/1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi kita jumlahkan 5/2 kita tambahkan dengan 1/4. Maka kita cari KPK-nya. Nah, KPK 2 dan 4 sama dengan KPK-nya itu adalah KPK-nya 4. Jadi 2 dikali berapa supaya 4 dikali 2. Atasnya juga ngikut dikali 2. Kalau yang 4 sudah tetap, sudah 4, tinggal kita kali 1, nggak berubah dia. Jadi hasilnya adalah 5 kali 2 sama dengan 10/4. Kemudian ditambah dengan 1 kali 1, 1/4. Hasilnya adalah 11/4. Kalau tidak ada jawabannya di bilangan ganda, maka kita rubah menjadi pecahan campuran. 11 kita bagikan dengan 4. Jadi 4 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 11? Nah, kita buat yang paling mendekati adalah 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita kurangkan 11 dikurang 8 sama dengan 3. 2-nya adalah hasil dan 3-nya adalah sisa. Maka jawabannya adalah 2, kita tulis hasilnya di depan, sisanya 3 kita taruh di atas, penyebutnya pembaginya 4, maka hasilnya adalah 2/3/4. Itulah hasil dari penyelesaiannya. Gimana? Matematika jangan dibikin pusing. Untuk soal nomor 10 ada soal cerita. Nah, ini kaitan dengan persentase. Jadi kita mencari nilai nomor 10 ini kita dituntut untuk mencari nilai dengan menggunakan bilangan persentase. Persentase kita ketahui adalah per 100. Jadi di sini ditanya apa? Kita cek. Banyak siswa yang gemar matematika. Matematika itu 25%. Matematika 25% itu artinya 25/100. Kita kalikan dengan berapa banyak total siswanya, itu jumlah siswanya adalah 200. Maka tinggal kita kalikan. Persentasenya kita kalikan dengan 200. Ada 02 bisa kita coret, maka hasilnya adalah 2 kali 25 sama dengan 50. Jawabannya untuk yang A adalah 50 orang. Untuk yang B juga sama, seni dan olahraga. Jadi kita cek dulu. Banyak siswa yang gemar matematika 25 dan 35 gemar IPA. Tapi yang seni dan olahraga nggak ada tercantum di soal, maka ini adalah sisanya. Kita gabungkan aja seni dan olahraga. 25% itu matematika MTK dan 35% itu IPA. Maka di sini sudah ada kalau kita jumlahkan matematika dan IPA ini sudah 25 tambah 35 itu sudah 60. 60% siswa, sisanya itu yang gemar seni dan olahraga. Maka untuk yang seni dan olahraga kita buat sini, untuk yang seni dan olahraga cek nih ya, olahraga bisa kita cari dengan ini seni, bisa kita cari dengan mengurangkan persentase itu maksimal 100 ya, kita kurangkan sudah terpakai di soal itu 60%. Maka sisanya untuk seni dan olahraga itu kita gabungkan jadi 40% dari jumlah siswa, kita kalikan dengan 200 jumlah siswanya. Maka 40% kita buat 40/100, kita kalikan dengan 200, maka 100-nya nolnya 2 kita coret dengan 200, nolnya 2 sama-sama 2, hasilnya 40 dikali 2 sama dengan 80. Jawabannya adalah 80 orang. Gimana? Matematika jangan dibikin pusing. Untuk soal nomor 11 ini materinya tentang FPB dan KPK. Jadi di soal ini kita dituntut untuk membedakan cara penggunaan FPB dan KPK. Jadi untuk yang KPK udah jelas nampak di soalnya itu kaitannya dengan kelipatan. Jadi si Unyi latihan tiap 3 hari sekali. Jadi 3 hari sekali itu dia
latihan, jadi kelipatan 3. Sedangkan usro itu tiap 5 hari sekali, jadi kelipatan 5. Selanjutnya Raden latihan 6 kali sehari, maka kita gunakan prinsip KPK kelipatan. Nah, jadi di sini pertemuan awalnya itu antara 3 orang tersebut, Unyil, Usro, dan Raden, itu adalah pada tanggal 3 Agustus. Nah, jadi kita cari dulu KPK-nya, baru kita hitung dari 3 Agustus nanti. Kita coba 3, 5, dan 6 KPK-nya adalah berapa? Jadi KPK-nya ini adalah, bisa kita cari langsung, hasilnya adalah 30. Kalau bingung, kita cek soal video kita sebelumnya. Jadi bisa kita carinya 3, kalau kita buat nih kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, terus 24, 27, dan 30. Untuk yang 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dan 6 itu 12, 18, 24, dan 30. Maka ketemu KPK-nya itu adalah kelipatan yang sama. Di sini adalah yang pertama itu adalah 30. Ya. Jadi KPK-nya adalah 30, maka mereka bertiga akan ketemu lagi di 30 hari ke depan. 30 hari setelah pertemuan pertama. Jadi kita cek 3 Agustus. Kita tambahkan dengan 30 hari. Maka ketemunya adalah 33 hari. Nah, jadi dari Agustus itu kita cek dulu, Agustus itu ada 31 hari, dan September ada 30 hari. Jadi ini 3 Agustus ditambah 30 hari, maka hasilnya ada 33 hari. Kita hitung 33 hari. Sedangkan Agustus ada 31 hari, maka kita cari dengan 33 hari ini, kita kurangkan dengan 31 hari, karena Agustus itu ada 31 harinya dalam 1 bulan. Jadi kita kurangkan 31 dikurang 33 dikurangi dengan 31. Jadi 33 dikurang 31 dapatlah 2. Maka tanggalnya itu adalah 2, sudah masuk ke bulan September. Itulah pertemuan kedua mereka bertiga. Gimana? Gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Nah, untuk nomor 12 ini masih tentang FBB dan KPK. Ya, kalau di soal nomor 11 kita menggunakan KPK, tapi kalau di nomor 12 kita cek dulu. Terkumpul 48 liter, bilangannya ada 48, selanjutnya 96, selanjutnya lagi 52. Akan dibagi-bagi. Nah, jadi nilainya otomatis lebih kecil dari 48 sama 96 dan 52 karena mau dibagi-bagi. Jadi kita gunakan prinsip FBB. Kalau masalah dibagi-bagi, nilainya lebih kecil dari angka yang diketahui, jadi kita gunakan FBB. Kalau di soal nomor 11 pakai kelipatan. Jadi angkanya lebih besar daripada angka dari yang diketahui di soal. Jadi kita cek di sini 48, ada 96, ada 52. Bisa kita cari dengan cara, nah, kita bagikan dengan angka yang sama. Kita mulai 48 sama 96 dan 52 sama-sama bisa dibagi dengan 2. Maka 48 bagi 2 24, ini jadinya 96 dibagi 2 itu dapatnya 48, sedangkan 52 dibagi 2 26. Lanjut lagi, masih bisa kita bagi dengan 2. Maka 24 kita bagi 2 hasilnya adalah, kita ganti dulu, 24 bagi 2 12, 48 bagi 2 itu adalah 24,
dan 26 dibagi 2 sama dengan 13. Nah, untuk selanjutnya kita cek lagi 12, 24 dan 13. 13 itu bilangan prima. Prima itu tidak bisa dibagi bilangan lain selain 1 dan bilangan itu sendiri 13. Sedangkan yang lain tidak bisa dibagi 13, maka berhenti batas ini. Berarti FPB-nya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka banyak kotak, tentukan banyak kotak mintanya ya. Banyak kotak yang diperlukan, maka banyak kotak yang diperlukan adalah 4 kotak. Ya, 4 kotak. Dapat dari cara FPB. Gimana? Matematika jangan dibikin pusing. Untuk soal nomor 13, materinya adalah mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan persen. Di awal tadi di soal sebelumnya itu dari persentase kita rubah jadi pecahan atau desimal. Nah, prinsipnya hampir sama. Jadi 2/5 kita rubah jadi persentase. Tinggal kita kalikan aja dengan persentase itu adalah 100. Nah, 100%. Jadi kita coret aja 100 dibagi 5 sama dengan 20. Kita kalikan 2 kali 20 berapa? 40. Maka hasilnya adalah 40%. Tapi kalau sebaliknya dari persentase kita rubah menjadi bilangan pecahan. Jadi pecahan itu, nah kita rubah. Kalau tadi dikali 100, maka ini 40% kita rubah jadi dibagi 100. Kita coret 0 sama 0, tinggallah 4 dan 10. Terus kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, dapatlah 4 bagi 2, 2. Ini bagi 2, ini bagi 2. Maka hasilnya adalah 2/5. Sama kan? Gimana? Matematika jangan dibikin pusing. Selanjutnya untuk nomor 14 itu adalah perkalian bilangan desimal. Di sini materinya tentang pembulatan. Kita dituntut untuk membulatkan bilangan desimal dari hasil perkalian 4,25 dengan 6,12. Jadi sebelumnya untuk pembulatan ada pembulatan ke atas. Itu untuk bilangan desimalnya itu 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau ketemu bilangannya 9, dari 5 sampai 9 maka dibagikan ke atas dengan cara menambahkan 1 di bilangan sebelumnya. Jadi bilangan sebelumnya ditambah 1. Contoh 4,25 kita bulatkan jadi 1 desimal, maka kita ambil 4,2 dan kita cek di belakang 2 itu ada 5. Jadi 5 itu pembulatannya ke atas, maka 2 itu kita tambah 1 jadi 4,3. Jadi 4,25 kita buatkan menjadi 4,3. Nah, untuk di soal 14 ini kita harus mengalihkan dulu 4,25 dengan 6,12. Jadi kita kalikan dulu 6,12. Boleh nggak yang besarnya, yang kecilnya di atas? Boleh. Jadi 4,25 di atas boleh, atau 6,12 dulu kita tulis baru kita kalikan dengan 4,25 juga boleh. Sama. Jadi kita kalikan, hati-hati. 5 kali 2 10, 1 kita simpan, 5 kali 1 5 ditambah 1 6, 5 kali 6 30. Desimalnya nanti dulu ya. Jadi kita lanjut. 2 kita kalikan 2 sama dengan 4, kita maju sedikit angkanya. Terus 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 6 sama dengan 12, kita tulis semua 12. Terus yang terakhir 4 kita kalikan dengan 2 sama dengan 8, maju 1 angka. Kemudian 4 dikali 2 4 kali 1 sama dengan 4. Terakhir 4 dikali 6 sama dengan 24, kita tulis semua. Maka kita jumlahkan hasilnya adalah, kita tulis hasilnya 0 turun 6 ditambah 4 sama dengan 10, simpan 1 ditambah 2 ditambah 8, hasilnya adalah 11, simpan 1 tambah 3 4 ditambah 2 6 ditambah 4 10,
Saya simpan 1 ditambah 1 tambah 4 sama dengan 6, 2 nya turun. Nah, hasilnya 260100. Cuma kita lihat, cek di sini ada berapa desimalnya. Nah, jangan lupa desimalnya untuk bilangan pertama ada 1, 2, 3, 4. Untuk yang keduanya itu ada 4 desimal. Nah, kita hitung dari sebelah kanan, kita taruh komanya sesuai bilangannya 4. Berarti 1, maju lagi 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 26,01. Pembulatannya berapa? Pembulatannya 2 desimal. Sudah ada 2 desimal di sini. Kalau kita mau lengkap tulisnya 2,0100. Maka 0 ini pembulatannya ke bawah. Jadi kita hilangkan saja, tidak perlu kita tambahin 1. Kalau pembulatan ke atas itu 5, 6, 7, 8, 9. Pembulatan ke atas itu ditambah 1 untuk bilangan sebelumnya. Gimana? Paham? Matematika jangan dibikin. Untuk nomor 15 itu ada bilangan pecahan tapi berpangkat. Dan bilangan bulat juga berpangkat. Jadi gimana kita menyelesaikannya? Kita selesaikan, gak usah khawatir. Selesaikan dulu yang dalam kurung. Jadi ada kuadrat. Maka bisa kita buat 4/5 dikali 4/5 sama dengan 4 atas kali atas, 16 per bawah kali bawah. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, atau juga bisa kita buat 4-nya kuadrat terus 5-nya juga kuadrat, sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat itu sama dengan 25. Kemudian untuk 1 kuadrat, 1 kali 1, mau berapapun pangkatnya, kalau 1 dipangkatkan tetap hasilnya adalah 1 ya. Jadi kita kalikan nih, bukan kita kalikan, kurang ya. Nah, kita kurangkan. Jadi hasilnya itu 4/5 adalah 16 per 25. Kita kurangkan dengan 1. Kita kurangkan 1. Kita buat 1 per 1. Jadi sama apa nyebut? KPK-nya adalah 25. Ini kita kali 1. Yang ini kita kali 25. Karena KPK-nya adalah 25. Jadi kita rubah 16 kali 1 tetap 16 per 25 dikali 1 tetap 25 per 1 dikali 25 hasilnya 25 per 25. Maka 16 dikurang 25 enggak cukup, berarti hasilnya negatif. Jadi 25 dikurang 16 hasilnya adalah 9. Maka kita buat negatif 9 per 25. Itulah hasil dari pengurangan bilangan kuadrat untuk nomor 15. Gimana? Gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Untuk soal 16 ini kaitannya dengan bentuk baku. Nah, jadi ada bilangan desimal, ada bilangan 10 pangkat, desimal dan 10 pangkat. Jadi kalau kita ini kali ya. Ada soalnya kurang, ini hasil kali. Hasil kali dari 5,42 dengan 6,85. Nah, 10 pangkatnya nanti ya. Jadi ada bilangan pangkat 10 pangkat. Kita kalikan dulu terlebih dahulu nih. 5,42 dengan 6,85. Boleh yang gede di atas atau di bawah, kalau perkalian nggak masalah. Jadi kita kalikan 5 kali 2 10. 5 kali 2 10, simpan 1. 4 dikali 5 sama dengan 20 ditambah 1 sama dengan 21, simpan 2. Kemudian 5 dikali 5 itu sama dengan 25 ditambah 2 27. Satu ya. Lanjut 8 dikali 2 16, simpan 1. 8 dikali 4 32 tambah 1 33, simpan 3. 8 dikali 5 40 tambah 3 43. Terakhir 6 dikalikan dengan 2 12, simpan 1. 6 dikali 4 24 tambah 1 25, simpan 2. 6 dikali 5 30 tambah 2 32. Nah, selesai kita tambahkan 0 ini turun nih jadi 7.
Ini jadi hasilnya 7 tambah 3 tambah 2 12, simpan 1. 1 tambah 2 tambah 3 6, ditambah 5 11, simpan 1. 1 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 8. Ini 3 turun. Kita hitung desimalnya seperti tadi. Ada 2 desimal, yang ini juga 2 desimal, maka totalnya adalah 4 desimal. Maka kita hitung, taruh komanya, hitung dari kiri ya. 1 2 3 4 sesuai dengan desimalnya 4. Maka hasilnya 38,1270. Nah, untuk perpangkatan 10-nya, jadi kalau 10 pangkat 5 itu nolnya ada 5. 10 pangkat 3 berarti nolnya ada 3. Kalau dikalikan maka nolnya bertambah. Jadi pangkatnya juga bertambah. Jadi 10 pangkat 5 ditambah dengan 3. Maka hasilnya adalah 38,1270 kali 10 pangkat 8. Kemudian kita pembulatkan, kita buat bentuk bakunya untuk desimal. 1 desimal ya. Jadi komanya mesti di 3,8. Jadi kalau komanya maju bergerak ke kiri maka pangkatnya bertambah 1. Jadi kalau kita majukan 1, jadi harusnya 38,12, maka kita majukan ke sini 3,8, maka pangkatnya bertambah 1 di sini. Jadi hasilnya 3,8 1270 dikalikan 10 pangkat 9. Maka pembulatannya untuk 1 desimal kita ambil 3,8 dan angka sesudah 8 adalah 1. Pembulatannya ke bawah, maka bisa kita coret, kita hilangkan, tidak perlu kita tambah 1. Hasilnya adalah 3,8 dikalikan dengan 10 pangkat 9. Itulah hasilnya. Gimana, gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Lanjut untuk nomor 17, ada penjumlahan dari 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 35, 37 sampai 39. Jadi ini menggunakan metode Gauss seperti nomor sebelumnya ya. Cuman masalahnya ini bilangannya loncat-loncat. Nah, kalau di nomor sebelumnya itu tidak ada perbedaan bilangannya cuma 1. Jadi tidak ada angka yang diloncati. Untuk nomor 17 ini ada angka yang diloncati dari 1 sampai 3. Nah, ada angka 2 diloncati. Nah, untuk menghitung jumlah dari 1, 3, 5A, ini adalah bilangan ganjil. Jadi ini bilangan ganjil. Jadi kalau 39 maka untuk genapnya adalah 40. 1 sampai 40 ada, dari bilangan 1 sampai 40 adalah bisa kita bagi 2, 20 bilangan genap dan 20-nya lagi ini bilangan genap dan 20-nya lagi bilangan ganjil. Bilangan genap dan ganjil. Jadi dari 1 sampai 40 ada 20 bilangan genap, ada 20 bilangan ganjil. Maka jadi kita buat di sini dari 1 sampai 39 adalah 20 bilangan. Jadi kalau kita pasangkan, kita bagikan 2. 20 kita bagi 2. Sama dengan metode Gauss, kita jumlahkan bilangan awal dengan bilangan akhir. Awalun wal akhirun. 1 ditambah 39 sama dengan 40. Maka kita buat dikali 40. 20 bagi 2 sama dengan 10 dikali 40. Maka hasilnya adalah 400. Itulah hasil dari penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai 39. Hasilnya adalah 400. Gimana? Gampang kan? Matematika. Kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18 ini adalah materi tentang operasi bilangan bulat. Jadi operasi bilangan bulatnya kita terapkan dalam soal cerita. Apa sih ceritanya? Di sini ada pertandingan kompetisi klasemen sepak bola. Di dalam klasemen sepak bola itu setiap satu kali kemenangan akan mendapatkan poin 3 dikalikan 3. Berapa menangnya kita kalikan dengan 3. Kemudian tiap seri itu mendapatkan 1 poin, kita kalikan 1, dan kalau kalah tidak mendapatkan poin apapun. Nah, kita coba kerjakan. Permasalahan di sini adalah tim A itu tidak ada di sini ya. Kalau kita buat di sini, tim A itu melakukan 30 kali pertandingan.
Jadi jika tim A melalui 30 pertandingan 30 kali, maka tim A itu kalau kita lihat di sini menang 21, kalahnya 2. Jadi kita jabarkan dulu. Berapa menang, berapa seri, berapa kalah. Nah, setiap menang kita kalikan dengan positif 3. Jadi kalau yang seri dikalikan positif 1, kalau yang kalah dikali 0, nggak ngaruh nilainya. Jadi kalau kita ambil angkanya 21 menang, berarti 21 kita kalikan dengan 3, dapatlah 36 poin. Terus 2-nya 2 kalah, 2 kali kalah dan sisanya seri, berarti 2 kali kalah. Nah, 2 kali kalah kita kalikan 2 di sini, 2 kali 0 0. Serinya berapa? Jadi kita cek di sini 30 kali pertandingan, totalnya 30. Terus kalau yang menangnya 21, dapatlah sisanya dapatlah 9. Nah, untuk yang kalah 2, berarti kita kurangkan lagi 2, maka sisanya 7. 7 inilah yang seri. Maka kita tulis 7. Jadi 7 dikali 1 sama dengan 7. Maka jumlahnya itu adalah 36 tambah 7 tambah 0 sama dengan 42. Maka poin tim A pada klasemen sepak bola tersebut adalah 42. Gimana, gampang kan? Matematika jangan Untuk nomor 19, di sini ada soal cerita. Materinya itu tentang persentase. Nah, di sini ada persentasenya 2%. Nah, 2% itu bisa kita rubah menjadi 2/100. 2/100. Nah, jadi kalau soal itu riba menabung di bank A sebesar 12 juta, bunganya 2%. 2% dari 12 juta kita cari. Jadi 2%, ini kita cari besar bunganya. Bunganya berapa sih? Jadi bunganya itu 2/100, 2%. Jadi kita buat 2/100. Kemudian kita kalikan dengan 12 juta tabungannya, itu adalah 12 juta. Berarti 2% dari 12 juta, kita cari nih nolnya 2. Maka didapati hasilnya adalah 2 dikalikan 12 sama dengan 24, nolnya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya 240.000. Ini adalah bunga bank. Nah, sekarang kita cari tabungannya berapa. Oh, bunganya di sini kita lihat ada 3 bulan. Bisa kita kalikan, 1 bulan itu dapat 240. Jadi kita kalikan 240, kita kalikan di sini, kita kalikan 3. Jadi 240 kita kalikan 3. 2 dikali 3 sama dengan 12, simpan 1, 3 dikali 2 sama dengan 6 tambah 1 7, berarti 720.000. Maka tabungan riba adalah besar bunganya, bunga kita tambahkan dengan tabungan awal. Maka kita tambahkan nih, bunganya itu adalah 720.000, ditambahkan tabungan awalnya 12 juta. Maka hasilnya adalah 12 juta tambah 720, didapati hasilnya gampang kan? Hasilnya adalah 12.720.000 rupiah. Gimana matematika? Nah, untuk soal yang terakhir nomor 20, ini ada benda mikroskopik berbentuk persegi panjang. Soal cerita juga berbentuk persegi panjang, perlu kita buat dulu persegi panjang. Ini logikanya kita tulis di sini. Persegi panjang ada lebar dengan ukuran 0,00045 meter dan lebarnya itu 0,0000024. Jadi banyak sekali nolnya. Jadi kita tulis di sini biar gampang nulisnya, kita rubah jadi bentuk baku. Nah, kita tulis lebih enak, kita tulis angkanya itu komanya di 4,5 untuk bakunya. Jadi kita tulis 4,5, kita hitung desimalnya itu berapa. Nah, jadi komanya kalau bergerak ke kanan itu angkanya negatif, bergerak ke kanan dari sini ya. Komanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Jadi ada 8, komanya bergerak ke kiri sebanyak 8 kali. Jadi sini kita buat kali 10 pangkat negatif 8. Karena bergerak ke kiri dia pangkatnya negatif. Jadi panjangnya itu bisa kita buat di sini sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat minus 8. Nah, lebarnya gimana? Sama juga. Lebarnya kita tulis juga. Jadi kita tulis komanya di sini ya 2,4. Kita tulis di sini 2,4. Nolnya komanya bergerak kemana? Bergerak ke kiri. Bergerak ke kanan ya. Nah, bergerak ke kanan di sini. Nah, bergerak ke kanan, nilainya negatif pangkatnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komanya ada 6, bergerak ke kanan 6, maka pangkatnya 10-nya itu negatif 6. Maka kita kalikan, yang ditanya apa? Yang kita cari itu adalah luas benda. Luas benda tersebut berarti luas persegi panjang. Luasnya itu adalah panjang kali lebar. Kita cari di sini panjang, luas, panjang dikali lebar. Jadi kita masukkan 4,5 kita kalikan 10,8 dikalikan dengan lebarnya, naikkan lagi, dikalikan lebarnya 2,4 dikali 10 macet dikali 10 pangkat min 6 ya. Jadi hasilnya adalah kita kalikan dulu ini ya, 4,5 kita kalikan dengan 2,4. Kita kalikan ya, kalikan seperti biasa. 4 dikali 5 20, simpan 2, 4 kali 4 16 tambah 2 18. Kemudian 2 dikali 5 10, simpan 1, 2 kali 4 8 tambah 1 9. Hasilnya adalah 089. Berarti hasilnya adalah 980. Kita hitung komanya ada berapa? Ya. 1 2. Jadi ada 2 desimal, kita hitung dari sini 1 2. Nah, berarti hasilnya adalah 9,80. 0 di dalam koma dihapuskan aja. Jadi hasil dari perkalian atau hasil dari luasnya ini adalah luas bakteri ini. Kita lihat di sini 4,5 dikalikan 2,4 tadi adalah 9,8 dikalikan dengan 10 pangkatnya nih. Nah, berarti pangkat min 8 dengan pangkat min 6 sama-sama 10. Berarti kita jumlahkan pangkatnya kalau dikalikan. Berarti min 8 ditambah, kita jumlahkan ya, min 6. Maka hasilnya adalah 9,8 dikalikan dengan dikalikan dengan 10. Jadi ini dikurang ya, plus ketemunya jadi min 8 min 6, utang 8 utang 6, jadi utangnya 14, hasilnya min 14. Itulah bentuknya, bentuk bakunya 9,8 dikali 10 pangkat min 14. Sudah selesai. Gimana matematika? Gampang bukan? Jadi matematika jangan dibikin pusing. Itulah tadi liputan kita bersama di Course News. Kami kembalikan lagi kepada rekan kami, Randy. Terima kasih atas laporannya, rekan Hanin. Demikian sekilas info yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe-nya. Untuk kemajuan channel yang kita cintai ini.